Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita semua bisa melihat barokah haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para saudara, mungkin saya nggak bisa lama-lama karena saya datang ke sini mahabbatan li akhil karim Buya Yusuf Mubarak. Sebetulnya saya ini lagi dalam keadaan kurang begitu sehat karena terlalu capek. Mudah-mudahan perjuangan ini tetap dilanjutkan oleh masyarakat Banten, dilanjutkan kepada anak keturunannya. Jangan sampai sebatas pada kiai-kiainya, karena ini adalah persoalan kebangsaan, kenegaraan, kerakyatan, bahkan keagamaan, menyangkut masalah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi sedikit ada tertarik apa yang dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu sesuatu yang pernah menggelitik diri saya, yaitu apakah kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi ini adalah Hindu Buddha. Kalau Hindu Buddha, saya pertanyaannya kenapa di Jawa Barat tidak ada candi? Kenapa di Jawa Barat tidak ada pura, tidak ada kuil, tidak ada patung, tidak ada peninggalan seperti di Jawa Tengah Majapahit Islam, Majapahit Hindu? Hampir dari Jawa Barat ujung sampai ujung timur, ujung barat sampai Banten, itu tidak pernah ditemukan ada peninggalan Hindu dan Buddha. Nomor dua, kalau seumpama Hindu Buddha, kenapa peninggalannya tidak disebut Hindu Buddha yang ada di Banten Selatan, yang ada di Baduy? Pangeran Surosoan itu meninggalkan apa yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Kenapa tidak Hindu dan Buddha? Ini pertanyaan yang menggelitik saya. Sehingga ada satu kajian Profesor Dr. Ahmad Shalibi. Ahmad Shalibi itu bukan berarti Shalib. Kalau Shalib yang Kristen itu memakai solib. Kalau ini maka Shin, Syarif, sama dengan Shalabi. Ahmad Shalabi, Ahmad Shalibi. Profesor Dr. Kamal Shalibi ini pernah saya baca buku, cuma sudah lama. Bukunya saya cari juga nggak ada, tapi saya baca. Itu saudara-saudara sekalian, di situ ditemukan bahwasanya pertama kali yang disebarkan oleh sesepuh-sesepuh kita yang ada di Jawa Barat ternyata adalah monoteisme. Ibu-ibu monoteisme ngertos kan? Yang paham? Ya, terus dengan kembali. Monoteisme itu tauhid, paham tauhid? Memahami hanya Tuhan, hanya satu. Di situ saya baca ternyata jawabannya itu sangat menarik bagi saya. Bahkan menurut saya itu adalah kesimpulan yang mungkin kesimpulan yang mendekati kebenaran. Jadi kalau begitu yang memframing bahwa Pajajaran itu adalah kerajaan Hindu itu siapa? Kalau seumpama babat tanah Jawa yang ada di Jawa, cerita tentang masalah Majapahit, Pajang, Mataram dan Demak, itu juga adalah orangnya disuruh oleh Belanda, sehingga membuatkan satu cerita khurafat yang sangat berfitnah. Amangkurat 1
di mana Amal Qurat itu adalah orangnya jahat, membunuh 5.000 ulama, dan setiap setiap ketemu dengan istri orang yang cantik langsung diambilnya, suaminya dibunuhnya. Itu cerita Belanda. Ternyata saudara-saudara kalian ceritanya nggak seperti itu. Amal Qurat 1 memang lepas daripada Mataram dan Majapahit ketika itu, tapi Amal Qurat itu tidak punya cerita seperti itu. Itu fitnah daripada Belanda. Tapi itulah yang tertanam di dalam masyarakat Jawa sampai detik ini. Sampai Amal Qurat itu namanya kurang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti ketika Amal Qurat itu dikuburkan, maka tanahnya menjadi wangi. Setelah dikuburkan, sekitarnya bau wangi semua, maka tanah di Tegal itu disebutnya Tegal Wangi. Jadi ketika manusia itu membuat fitnah yang sangat susah untuk diungkap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengungkapkan kebenaran berfakta. Jadi kita nggak usah khawatir sama fitnah itu. Saudara-saudara sekalian, artinya kalau seumpama sekelas Amal Qurat seperti itu, cerita masalah Bapak Tanah Jawa juga seperti itu, berarti besar kemungkinan bahwasanya cerita-cerita yang dibangun masalah yang berkaitan dengan Pajajaran, Prabu Siliwangi pun itu juga dibuat juga oleh Belanda. Cuma kan begitu, yang namanya Belanda yang mirip-mirip Ba'alwi. Iya, kalau ngomong nggak terus nggak ada datanya, nggak ada buktinya. Nggak ada data, nggak ada buktinya, nggak terus saja, yang penting ngomong aja. Jadi apa? Itu dipikirnya Pajajaran Hindu, Prabu Siliwangi Hindu. Padahal bukti fakta sejarah ternyata nggak seperti itu. Kaitannya apa yang diceritakan oleh Kamal Syazili? Ternyata saudara-saudara sekalian, agama yang pertama kali datang di Bandung, di Pasundan ketika itu Bandung, sekarang itu Bandung, itu adalah agama yang dikenal zaman dahulu, agama Brahman. Agama Brahman ini berasal dari Cina kuno, dan agama Brahman ini bukan Brahma, tapi mungkin itu adalah istilah dari agama Ibrahimiyah. Ini bengongnya bengong ngerti apa bengong bingung nih. Saudara-saudara sekalian, agama Ibrahimiyah, Kamal Syaribi mengatakan bahwasanya pasca Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersisanya adalah kaum Hawariyun, Banu Israel yang ikut kepada Nabi Isa, Hawariyun. Ketika Hawariyun itu dikejar oleh Roma, mau dibunuh. Karena apa? Karena Hawariyun itu adalah pengikutnya Nabi Isa. Kekuatan agama dikhawatirkan akan berubah menjadi kekuatan politik. Maka Roma turun tangan, bekerja sama dengan Yahudi yang ada di sebelah sebelahnya Palestina ketika itu dia. Jadi Romanya mengejar-ngejar, mau dibunuh itu sahabatnya Nabi Isa. Semuanya pergi semua. Kemudian Yahudi mulai merubah agamanya Nabi Isa yang tadinya tauhid menjadi agama Trinitas. Bodoh secara singkatnya seperti itu. Nah ini kaum Hawariyun ini itu menyebar, ada yang ke Syria. Maka fakta datanya mengatakan bahwa saya di Syria itu ada orang Kristen anti salib, anti Trinitas. Dia menganggap Nabi Isa adalah Rasulnya Allah. Bahkan di Syria itu ada makom kuburannya wali Nasrani, waliullah tapi Nasrani, agamanya Nabi Isa, umatnya Nabi Isa. Orang kita banyak ziarah juga. Saudara-saudara sekalian, bahkan di situ ada kemiripan gerakan-gerakannya. Sholatnya ada takbirnya, ada rukuknya, walaupun nggak ada sujudnya. Karena menurut para ulama mengatakan sujud itu min khususiyati hadhil ummah, termasuk salah satu keistimewaan umat ini. Termasuk juga lari di Syria, lari di Mesir. Itu makanya kalau di Mesir
Itu ada satu kelompok Nasrani di mana Nasrani itu tidak percaya sama Trinitas dan menganggap bahwa Nabi Isa adalah Rasul Allah. Ini adalah turunan daripada Hawariyun. Ya Allah, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau memuji Allah, itu suaranya enak kayak sholawatan. Kayak orang sholawat. Makanya orang Banten yang ada di Mesir suka silap kang eta di sholawatnya. Kaos pisannya kan sanes sholawat eta orang Nasrani. Orang Nasrani. Termasuk ini kaum Hawariyun ini disinyalir menurut observasi penelitian daripada Kamal Shadibi itu lari di Cina kuno. Kemudian saudara-saudara sekalian, pada waktu lari di Cina kuno, pada waktu itu negara Cina itu di bawah kekuasaan Roma. Maka setiap muncul kata Allah pasti dibunuh yang mengucapkannya. Ketika muncul kata Isa pasti dibunuh yang mengucapkannya. Apalagi menyebut nama Muhammad. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad belum ada karena sudah dikabarkan. Itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan catatan Cina kuno yang ditemukan oleh Profesor Dr. Kamal Shadibi terjun langsung di Cina kuno. Ternyata di Cina kuno terdapat manuskrip yang sangat tua, lembaran kitab sejarah yang sangat tua, sebelum diperkirakan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ternyata di situ ada konsep agamanya Nabi Isa, cuma sudah dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno. Menjadi bahasa Cina kuno. Kenapa dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno? Sebab kalau memakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Suryani, apalagi pakai bahasa Arab, Allah, Isa, Muhammad langsung turun kejar orangnya, langsung dibunuh. Maka seluruh konsep dan doktrin ajaran agama Nabi Isa tentang masalah menyembah Allah, sholat kepada Allah, termasuk juga adalah sodako dan zakat dan lain-lainnya, itu ternyata sudah ada. Konsep Nabi Isa ada, tauhid monotheism itu ada. Cuma sudah dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno. Saudara-saudara sekalian, begitu sudah menjadi bahasa Cina kuno ketika itu saudara-saudara sekalian, kemudian juga ditemukan catatan manuskrip yang tua usianya sebelum Nabi Muhammad datang. Di situ menceritakan tentang masalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata catatan manuskrip inilah yang dijadikan dasar daripada agama Buddha. Maka Profesor Dr. Pandit dari India mengatakan orang Buddha harus masuk Islam karena apa yang dikabarkan oleh Buddha yang ada di kitabnya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini supaya anjing pikirannya luas. Jangan cuma bid'ah kafir, bid'ah. Selain kafir, bid'ah itu ayat. Ada orang kunut sesat. Kata orang Cina kanan yang nggak kunut yang sesat. Enggak, yang kunut sesat. Enggak, yang nggak kunut sesat. Nggak kunut sesat. Nah, kata anak muda, untung aja abdi mah nggak pernah sholat subuh jadi nggak pernah sesat. Padahal mah paling sesat. Lalu sudah, Bapak dan Ibu sadaya, lah iya, supados pikirannya luas. Orang Indonesia tadi diajaran ku para ulama, para kiai, para wali songo, pikirannya luas. Gara-gara nih kenal dengan Wahabi, gara-gara kenal dengan Ba'al, akhirnya kayak gini. Kalau dilihat nih tampangnya tampang mantan muhibbin semua ini. Ini NU Muhammad ya itu. Senang-naun daripada tidak sama sekalinya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara, itu sampai cerita tentang masalah Nabi Muhammad, tapi pakai bahasa Cina ku. Bakal datang seorang nabi namanya nabi orang yang terpuji, Muhammad. Bapaknya namanya hamba Tuhan, Abdullah, hambanya Allah. Ibunya namanya perempuan yang dipercaya, Aminah.
bakal punya sahabat 4 yang bakal menggantikan dia. Dia bakal terusir dari tanahnya menuju ke tanah Yasrib. Tapi Yasrib disebut Yasrib. Itu catatan manuskrip Allah ceritakan kepada Nabi Isa dan umatnya. Itu sebelum Nabi Muhammad, ayat sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan ternyata dibuktikan di Cina kuno, ditemukan oleh Profesor Dr. Kamal Syarif. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang namanya orang itu kenal sama Muhammad, mereka kenal sama Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Memang iya, sudah ciptaan. Saudara-saudara sekalian, yang namanya konsep agamanya apa? Agama Ibrahimiyah yang disebut kemudian dialihbahasakan menjadi Brahman. Brahman itu bukan Brahma. Dengan satu konsep ketuhanan, lafaz Allahnya diganti apa? Dialihbahasakan menjadi bahasa Cina kuno apa? Yang. Makanya Sang Hyang Widiwasa itu alih bahasa daripada Innallaha ala kulli syai'in qadir. Agama Hyang ini bukan agama Hindu. Kalau Hindu mah Brahma, Siwa, Wisnu. Ayah Hyang. Kalau Buddha mah Sang Buddha Gautama. Nah ini agama yang tesaha aslinya dari Cina kuno. Ini Profesor Dr. Kamal Syaribi bahwa yang itu adalah alih bahasa Allah menjadi bahasa Cina kuno menjadi yang dibawa ke Indonesia, maka dijadikan apa pertama kali masuk ada di Bandung. Begitu Bandung sebarkan langsung di apa namanya langsung di tanah-tanah Pasundan. Maka para Pasundan adalah tanah yang pertama kali mengenal monotheism, agamanya Nabi Ibrahim. Tuhannya yang Allah. Makanya bapaknya Anjen, mbahnya Anjen, ulama-ulama Banten mengalih bahasakan sholat jadi sembahyang tenau-naun. Karena memang yang ada alih bahasa daripada Allah. Kadang-kadang orang Wahabi ngerti sejarah itu sembahyang istilah Hindu. Yang benar adalah sholat, udasmu kuntul. Kalau nggak ngerti ilmu, itulah kalau orang jahil nggak ngerti ilmu kayak gitu misalnya jelek-jelekin terus. Betul. Saudara-saudara sekalian itu. Maka dari itu kemudian saudara-saudara sekalian, itulah kemudian sampai berdirilah Pajajaran Prabu Siliwangi. Nah mungkin saudara-saudara sekalian Prabu Siliwangi itu ada situs di Kuningan, di Sagara Hyang. Sagara Hyang itu Sagara Hyang itu rahmatullah. Sagara itu rahmat, Hyang itu Allah rahmatullah. Di Kuningan ayat ini ayat situs makam-makam Jaban Kapungkur, makam-makam yaitu makam-makam tua. Tapi teh ayat mandirna, teh ayat atungna, teh ayat wilnya, makam bungkur. Makanya saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi ketika Prabu Kian Santang dengan Walang Sungsang termasuk mbah saya, yaitu adalah Nyi Rara Santang, ingin mempelajari agama yang digawa oleh Syekh Qori. Itu adalah apa namanya? Syekh Qur'an. Kalau Syekh Qori atau Qori. Syekh Qur'an. Maka kemudian saudara-saudara sekalian, ini agama Islam itu sudah mulai menyebar ada di Indonesia, termasuk Syekh Qur'an juga membawa. Lah itu Prabu Siliwangi tidak melarang anaknya mempelajari. Kalau seumpama Prabu Siliwangi Hindu, saya pasti yakin Prabu Siliwangi akan melarang itu Nyi Rara Santang, Walang Sungsang dan Prabu Kian Santang untuk belajar Islam. Karena ini tidak dipelajari. Tidak dilarang. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada agama tapi kok mirip konsep keislaman. Nah, bahkan ada cerita kemiripannya tentang masalah Nabi Muhammad. Coba dipelajari, kamu belajar di asalnya. Pergi ke Makkah. Belajar sama Syekh Qur'an. Maka dari itu Prabu Siliwangi ketika datang ke Syekh Qur'an untuk belajar, bukan untuk ngawin Subang larang.
Bukan berarti Prabu Siliwangi demi untuk kawin Subang Larang, Nyai Subang Larang, maka demi itu maka Prabu Siliwangi mau masuk Islam, rela masuk Islam demi mengawali Prabu Siliwangi. Eta mah sanes sejarah, eta mah sinetron. Lalu sudah nggak ada seorang Prabu seperti itu tuh. Kalau seumpama Prabu Siliwangi itu betul-betul Hindu, mungkin Syekh Kuro ada di Kerawang sudah diusir. Terjadi peperangan, buktinya apa? Di Majapahit terjadi peperangan, di Mataram terjadi peperangan, di Pajang terjadi peperangan, di Singosari terjadi peperangan antara Hindu dengan Islam, Buddha dengan Islam pada waktu Islamisasi, walaupun bisa dihindarkan, tapi saya tidak pernah mendengar di Pajajaran ini ada peperangan antara Pajajaran dengan Islam. Saya tas lu penting unggut-unggutan. Lalu sudah paham? Nah ini saudara ini yang Anda harus tahu. Maka di sini saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi masuk Islam. Masuk Islam sudah ada dasarnya. Kenapa? Apa yang disebut oleh Syekh Kuro agama Islam ternyata konsepnya sama dengan yang dipahami oleh Prabu Siliwangi, yaitu agama Brahman. Kawinlah dengan Nyai Subang Larang. Kemudian Prabu Kian Santang, Walang Sungsang, dan Nyi Rara Santang itu pergi ke Mekah, ternyata ketemu dengan Syarif Abdullah, kawin. Betul-betul. Ini menunjukkan Prabu Siliwangi, saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi ini adalah bukan Hindu. Lalu sudah. Kemudian saudara-saudara sekalian, setelah terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, yaitu Sultan Hasanuddin dengan Prabu Surasowan, di mana Prabu Surasowan itu lebih sepuh daripada anak Prabu Sultan Hasanuddin. Walaupun melalui adu jago ternyata begitu kalah, maka Prabu Surasowan dia tetap ingin memegang agama Sunda yang difahami oleh leluhurnya, yaitu agama Brahman yang kita kenal Sunda Wiwitan yang ada di Banten Selatan, Baduy. Nah, di Sunda Liliwitan atau tinggal yang bedongkap kadina ayah kuilingan ke ayah berhala ke ayah. Upami ayah berhala etang angge seperti foto bendung orang tua, bukan untuk disembah. Ada mandir tete ayah kalau ditanya pangeran saha Allah. Cuma nggak mau ikut Nabi Muhammad gitu aja. Itu Sunda Liliwitan. Nah, kemudian pada akhirnya menyebar sampai ke Jawa yang disebut Kejawen. Kejawen bukan Hindu. Maka orang Kejawen itu kalau ditanya gustinya siapa? Allah. Yang Tuhan yang menciptakan langit bumi Allah. Tapi kalau sholat nanti dulu. Tapi sekarang udah mulai sholat, insya Allah nanti buat pribadi juga pada sholat. Paham deh? Jadi saudara-saudara sekalian itu, ini namanya fakta sejarah. Nah banyak yang dibelokkan. Kalau seumpama masalah data-data fakta sejarah, ini namanya ilmunya ilmu riwayat. Kalau ilmu riwayat bukan ilmu fikih, bukan. Puncak daripada ilmu riwayat itu data, bukan otoritasnya ulama, bukan. Ulama sealim apapun kalau riwayatnya lemah, ya lemah. Ada kiai Aba Yusuf dapat informasi dari si A. Tapi ada orang biasa dapat informasi dari pusatnya, walaupun Aba Yusuf orangnya lebih alim, tetap yang dipegang oleh dia. Karena riwayatnya lebih dobit, lebih dekat, dan lebih istilahnya itu sangat alim dan sangat nazil kalau di dalam masalah ilmu usul hadis. Maka dari itu membahas ilmu nasab itu harus data, bukan otoritas ilmu ulama. Kalau otoritas ilmu ulama itu ada pada kajian fikih, memahami Al-Quran, memahami nas. Ada qat'iyyu subut wa qat'iyyu dilalah, ada qat'iyyu subut wa dhanniyyu dilalah, ada dhanniyyu subut wa qat'iyyu dilalah, ada dhanniyyu subut wa dhanniyyu dilalah. Terus ngerti manggut-manggut. Naun qat'iyyu subut qat'iyyu dilalah. Ini belajarin ilmu teh si orang ngaji bae pesantrennya. Nah, ngaji iya, yang namanya ngaji iya.
model ukuran Mbak Ali bukan ayah bisa kayak di sini. Nah, aku sorok aja ke karung-karungan. Orang Banten yang pintar. Cuma kebodohannya orang Banten satu, apa itu sama Mbak Ali? Nah, itu bodoh itu. Orang pintar itu sama orang bodoh, ya jahil murakkab. Jadi budak, berguk namanya. Jadi budak jual lah kan problem. Lalu sudah. Bila ilmi, makanya saudara-saudara sekalian, kajian ilmu fikih itu memahami Al-Quran, memahami nas hadis. Nah, tidak semua orang paham tentang Al-Quran dan hadis. Karena tidak semua orang itu paham tentang Al-Quran dan hadis, maka otoritas ulama diperlukan. Makanya masyarakat Cinangka upami bade maos Al-Quran, membaca Al-Quran, nggak ngerti, nggak apa-apa. Kenapa? Lalu sanes ulama. Anjen maos Yasin, ngertos artinya artosnya Yasin, tenang-tenang. Ayat kursi, tenang-tenang. Baca An-Nas Al-Falaq diwaos. Termasuk baca sholawat tafrijian dibaca ke masyarakat Cinangka 4.444 sudah 20 tahun sampai detik ini cara paham artosnya tenang-tenang. Kata ustadznya bilang kalau di Cinangka mah nggak penting artinya, terus yang penting berkatnya jangan telat. Itu wajibnya banget. Nah, saudara-saudara sekalian, makanya orang baca Al-Quran nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak ngerti itu otoritasnya ulama. Dan tidak semua orang ulama yang ngerti Al-Quran mutlak bahwa dia itu benar, nggak ada. Al-Imam Sahibut Takwil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama besar abad ketiga Hijriah, punya kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Sebagai Syekhul Masyayikh di dalam masalah tafsir, itu mengatakan maparkan Al-Quran dengan hadis dan dengan bahasa dengan tahlil al-lughawi dan ijtihadi. Tapi terakhirnya tetap wallahu a'lam bishawab, kecuali Allah yang mengatakan. Imam Ibnu Katsir, Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh wal Huffaz, Umdatu Ahli al-Ma'ani wal Alfaz al-Mushaqqaq fi al-Ulum bil Tafahum wa Talaqi, Abu Fida Ismail bin Katsir al-Qurashi Dimashqi. Ini saudara-saudara sekalian, memaparkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dengan hadisnya Kanjeng Nabi, tapi tetap di akhirnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena arti yang tepat sebenarnya hanya Allah yang tahu. Nggak ada ulama yang mengklaim lebih tahu tentang masalah Quran. Jadi kadang-kadang upadi ada orang cuma belajar Al-Quran 3 minggu, 3 bulan di masjid, cuma modalnya jenggotnya dipanjangkan, langsung ngarang-ngarang kiai, merasa paling hebat, paling ngerti tentang Al-Quran. Inamina jami jahil murakkab. Ya, ukurannya ilmu bukan jenggot. Jenggotnya panjang-panjang nggak ngerti nafsu soraf percuma. Di lemburnya orang jenggotnya panjang-panjang, can ngertos Al-Quran, can ngertos nafsu soraf. Namanya nautnya kambing kacang. Bapak dan Ibu sadaya, kalau seumpama kita baca Al-Quran harus ngerti arti. Nah, yang sebenarnya sahanu faham ngerti arti Al-Quran. Oh, Allah oke nyari di dalam Al-Quran. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahr. Kalau seumpama lautan jadi tintaknya, tatangkalan sadayanya jadi penaknya menjabarkan Al-Quran, Allah jamin lautannya bakal asap. Lautannya bakal habis airnya, tatangkalan protol sedayanya. Qabla an tanfada kalimat rabbi walau jitna bimithlihi madad. Didatangkan, ditongkatkan, diseet. Nah, kalau sudah begitu tantangan Allah, kemudian salah yang berani-berani mengatakan saya ngerti Al-Quran, sok maju masyarakat Banten, pengen disambar beledek. Langsung tak?
Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillah asalnya biismillah. Kenapa hamzahnya dibuang? Kenapa baknya disambung? Kenapa alifnya dibuang? Bismillah mana? Sedangkan di dalam Al-Quran yang lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, senajan diucapkannya bismi rabb disambung, tetapi ternyata setelah bak ditulis dalam Al-Quran ayat alifnya. Alifnya disebut tapi hamzahnya dibuang, disebutkannya disambung, sedangkan bismillah sedayanya tak ayat. Apa bedanya? Multiasa pikirannya. Nah, sudah. Qul huwallahu ahad, ya ada huwa. Huwa itu apa? Umpamanya huwa dianggap isim dhamir, aidah ke mana? Ke Allah. Oh, Allah nah ayat di akhir, kecuali qul Allahu huwa ahad. Huwa kembalinya kepada Allah. Ya mah huwa dulu dari Allah, ke mana? Ayo otakan mah. Nah, sudah. Ini saya mengungkapkan kepada kalian semua bahkan tidak semua orang ngerti Al-Quran, kajian fikih, bahwasanya jangan sok-sokan kita semua paham, mengaku dirinya paling paham Al-Quran. Inna rahmatallahi qaribun, rahmatun mu'annats. Kenapa qaribun jadi khabarnya itu mudzakkar? Kalau inna rahmatallahi qaribun, innanya kan dinamasil ibtida. Jadi asalnya rahmatullahi qaribun, mubtadanya rahmat mu'annats. Kenapa qaribunnya itu adalah mudzakkar? Siapa yang bisa protes sama Allah? Pada protes ke Gusti Allah. Sambar beledek anjing. Jibril ngamuk-ngamuk. Ya enggak Kang, kalau mubtada khobar mah kadang-kadang ada yang mutobik, ada yang ghair mutobik, ngertos. Kalau yang ghair mutobik biasanya terdiri dari masdar. Contohnya seumpama al-ismu kismun, al-mu'rabatu kismani. Kismani itu kenapa kok kismaninya isim tasniyah, al-mu'rabatu jama' muannats salim? Karena kismaninya itu masdar, jadi tidak mutobik dengan mubtada kenal naun sebab masdar. Kalau enggak isim jamid, al-khobaru nau'ani, al-khobaru isim mufrad, nau'ani isim tasniyah kenal naun sebab naunnya itu adalah isim jamid. Bilang gini enggak ngeselin cangkem belang. Biar tinggal. Syukur gue jenggot lu. Paham? Nah ini masalahnya, qoribun itu bukan isim jamid, qoribun itu bukan masdar. Ini sifat sore sama dengan zaitun qaimun. Qoribun fa'ilun. Kalau sifat sore itu mutlak wajib mutabaqah. Zaitun harus qaimun, hindun harus qaimatun, tidak boleh hindun qaimun. Masalahnya di dia rahmatullahi qaribun. Saha yang berani protes ke Allah saha. Saya yakin Buya Mukadi juga nggak berani protes ke Gusti Allah. Paham? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, bi-nya naon? Asra bi'abdihi. Ba-nya ba apa? Asra bi'abdihi. Kalau ada yang mengatakan ini baknya bila lita'diyah. Lita'diyah dari mana? Asro parantas muta'adi dengan wazan af'ala. Dan asro parantas muta'adi. Asro itu asalnya dari lafaz saro yasri siroyatan. Mengikuti wazan af'ala dari asro. Parantas muta'adi dengan wazan af'ala. Nah, jadi bak di sini tidak bisa disebut bak lita'diyah sebab ia parantos muta'addi, kecuali kalau seumpama asronya dikembalikan kepada wazan mujarradnya. Subhanalladzi sara bi'abdihi, baru di sini baknya lita'diyah. Ini asro parantos muta'addi, kenapa ada baknya bak naon? So buka alfiahnya. Alamatul fi'li mu'adda'an tasirah ghairi masdarin bihi nahwu umil falsid bihi ma'mulahu illam yabqa fa'il lahu tadabbartu kutub sampai seterusnya. Wa'addi laziman biharfi jarri wa infudifan nasbudil munjali. Jadi nggak bisa asra bi'abdi marartu bi zaidin amrartu zaidan amrartu bi zaidin, tidak bisa. Model-model gini bakal nggak bakal bisa ini. Udah. Paham? Paham deh? Paham tuh penting? Unggut. Ya. Mbak Ali pengen ngelawan orang Banten gak ngerti nak usaha, belum ngelawan tos busuk di tengah jalan. Darah sedang pikirannya di Banten gak ada orang ahli makanya. Darah sedang saudara sekalian, itu berarti
Makanya kata para ulama, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti, mengatakan di dalam kitab tafsir Jalalain, baknya artinya lil insaf, bukan li takdir. Lil insaf itu apa? Lil insaf itu menepungkan, merekatkan antara sifatnya Nabi Muhammad sebagai manusia yang serba terbatas dengan sifat Allah yang tidak terbatas. Maka dua sifat ini dalam Isra Mi'raj muncul. Sungguh Isra Mi'raj itu sangat luar biasa, tapi sifat kemanusiaan Nabi Muhammad tetap disebut apa? Butuh tempat, butuh waktu. Yahtaju ila mahallin aw mukhassisin. Mana tempatnya? Allah menyebutkan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Mana waktunya? Lailan, dalam waktu bengi. Waktu tempat ini, makanya para ulama taukidun lil abad, memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai hamba. Jadi lailan bukan menunjukkan arti waktunya Isra, sebab Isra itu artinya dari Saro. Saro itu artinya as-sairu fil laili, berjalan di waktu malam. Lafaz Isra sudah mengandung malam. Lailan di situ adalah tujuannya memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai hamba. Apa buktinya hamba? Buktinya Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, jangan dikeluhan, bukan anaknya Allah, bukan manusia yang mengandung Tuhan, tapi Muhammad datang dari Isra Mi'raj tetap sebagai manusia. Buktinya masih butuh tempat Muhammad. Mana tempatnya? Oh, sebut minal masjidil haram. Mana waktunya? Oh, lailan minal masjidil haram ila masjid aqsa. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan. Itu menyangkal konsep yang dihitungkan oleh orang Nasrani bahwa Nabi Isa anak Allah. Tampangnya tanpa membingungkan Nabi. Betul. Jadi saudara-saudara sekalian, subhanallah, ini, nah itu kajian fikih itu ya. Ada lagi dalam Al-Quran, ya Isa ma kanat ummuka baghiyah. Ummuka mu'annas, kenapa baghiyah bukan baghiyatan? Ayo. Kenapa bukan baghiyatan, kok baghiyah? Ma kanat ummuka baghiyah. Ini adalah merupakan rahasia kandungan Al-Quran yang sangat dalam. Maka dari itu kita dilarang, masyarakat Banten, masyarakat Cirebon dilarang mengklaim dirinya paling paham tentang Al-Quran. Tidak boleh, maka Allah akan menantang kalian. Nah ini yang bisa sama, yang bukan istinbatul ahkam wal hikam, mengambilkan kandungan hukum dan hikam, itu adalah apa? Adalah para ulama. Maka otoritasnya ulama diperlukan di dalam ilmu fikih, di dalam membahas istinbatul ahkam wal hikam. Kalau ilmu riwayat tidak. Ilmu riwayat itu ilmu data, bukan masalah ulama. Yang namanya Imam Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak. Imam Hakim itu disebutnya Amirul Mukminin fil Hadis. Bukan sekedar Al-Hafidh. Imam Ibnu Katsir disebutnya Al-Hafidh. Kalau Imam Hakim itu Amirul Mukminin, itu di atas Al-Hafidh. Tapi kenapa di dalam prakteknya Mustadraknya Imam Hakim tidak diunggulkan di dalam masalah ilmu riwayat? Malah yang diunggulkan itu adalah kitab Mustakhrajat, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Ini karena data, bukan masalah Imam Ibnu Khuzaimahnya, bukan masalah Imam Ibnu Hibbannya. Jangan dibanding-bandingkan, berarti Imam Ibnu Khuzaimah tidak menghargai Imam Hakim. Bukan seperti itu. Data mengatakan Imam Hakim menulis kitab hadis, mengumpulkan dalam satu buku yang disebut kitab Mustadrak, itu umur 60 tahun ke atas. Jadi sudah banyak ikhtilaf. Makanya di sini tidak diunggulkan. Ini data riwayat, bukan masalah otoritas ilmu. Itu namanya ilmu riwayat yang dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantami, itu adalah ilmu data riwayat. Maka saya bilang, Kiai sampean bahas nasab, saya dukung dari sisi yang lainnya. Sampean buat mesin, saya buat bodinya supaya kuat, supaya bodinya anti tembak. Saudara. Nah kalau di dalam fikih, karena otoritas ulama, ilmunya ulama diperlukan, maka ada istilah ijma'ul ulama. Nah kalau ilmu riwayat, data, tidak ada ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama bahwa hadis ini sahih, tak ayat. Adanya apa? Adanya marwahul Bukhari wa marwahul Muslim.
Marwahul Bukhari, kitab Al-Jami'us Sahih punya Imam Bukhari adalah asahhul kutub ba'dal Quran, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Wa Muslim asahhul kutub ba'dal Bukhari, Muslim itu adalah paling sahih kitab setelah Imam Bukhari. Adanya dua ini, tidak ada ijma. Kalau sudah Rawahul Bukhari, ya udah. Rawahul Muslim, ya udah sahih. Antara muttafaq alaih, Rawahul Syaikhani atau ala syartil Bukhari wa ala syartil Muslim, beres. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban pun istikhrajul hadis di dalam riwayatnya yang sesuai dengan jalur thariqah daripada sanadnya beliau kepada Imam Bukhari ala syartil Bukhari. Akhirnya Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban pun diunggulkan riwayatnya. Ini bicara ilmu riwayat model hadis begini, nyapin mulut doang. Betul. Jadi tidak ada. Jadi kalau seumpama ada yang mengatakan bahwasanya nasabnya habaib, ijma'ul ulama nasabnya habaib itu sahih, kasmu dulu. Enggak ada santai. Yang namanya nasab itu data riwayat. Imam Syafi'i itu orang alim. Kita semua mazhabnya Syafi'i, dari data riwayat Imam Syafi'i itu bukan cucunya Rasulullah, walaupun mbahnya nyambung ke mbahnya Kanjeng Nabi, tapi bukan cucunya Rasulullah. Sehebat apapun ilmunya Imam Syafi'i, ketika datanya Imam Syafi'i nasabnya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, sehebat apapun Imam Syafi'i tidak akan bisa menyambungkan nasabnya. Mungkin ini bukan masalah ilmu, ini masalah data. Lain bin ya. Paham? Jadi saudara-saudara sekalian, jadi tidak ada ijma. Sebab ada orang kadang-kadang ini ijma ulama. Sampai di itu kan ada 11 ulama. Ini yang mensahihkan nasabnya Pak Andi. Saya bilang, saya bisa mengeluarkan bukan 11 ulama, 80 ulama yang membatalkan. Jadi mana yang ijma nanti? Jadi ijma bertabrakan dengan ijma. Maksudnya berantem ijma-ijma'an. Ini dagelan atau ilmiah? Betul. Walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih, ada 20 ulama mengatakan hadis ini sahih, tetapi ketika Imam Bukhari mengatakan hadis ini dhaif, maka yang diunggulkan Imam Bukhari satu orang, tapi paling diunggulkan karena ini adalah ilmu riwayat, bukan ilmu ijma. Paham gak? Ini ya kadang-kadang. Cuma kan kadang menjelaskan seperti ini kan kadang susah orangnya. Paling ada uang rebel-rebel, sumber times. Paham gak? Saudara-saudara sekalian. Makanya saudara-saudara sekalian itulah maka yang dimaksud oleh saya bahwasanya kajian daripada Ki Imaduddin Al-Banadi itu kajian ilmu riwayat, usulul hadis dan riwayat. Jadi apa dikajinya? Abdobtu, apalanya bagaimana fiqh kepercayaannya. Ada yang muttahamun bil kidbi, terdakwa atas kebohongannya. Ada lagi yang kadzab, ada lagi dajjal, ada syaitan. Wah, macam-macam. Makanya ada ilmu al-jarah wa ta'dil. Al-jarah itu adalah mengkritik sisi negatif daripada rijalul hadis. At-ta'dil mengungkapkan satu kelebihan daripada rijalul hadis. Ini bukan berarti riba, tapi ini adalah demi keilmuan. Makanya kalau ada orang kadang-kadang apa sih lagi apa? Membahas nasabnya Habib, buat apa sih bahas nasabnya Habib? Siapa yang bahas nasabnya Habibnya ente itu siapa? GR Ahmad ente. Memang saya kenal sama Habibnya ente. Saya kenal gak sama Habib yang ada di Banten? Gak kenal, jangankan di Banten, di Cirebon juga nggak kenal. Ya buat apa juga ngapalin Habib, daripada ngapalin Habib ngapalin Quran aja. Kemudian apa? Saya dengan Ki Iman yang Anda harus tahu, ini bukan mengurusi nasabnya Habib, ini lagi mensucikan nasabnya Rasulullah dari para pembohong. Pas tepuk tangan, nau.
Cinangka memang bisanya tepuk tangan dulu. Ngelawan Habibnya masih yang mati. Selamat. Susah mantan muhibbin kekitunya kayak. Saudara-saudara sekalian, tak ada lagi mengatakan ini ada yang kadang-kadang yang bicara begitu kiai lagi ngakunya kayak NU lagi malu-maluin kayak nggak pernah ngaji kiai. Favorit. Jadi terlalu banyak bergaul dengan Pak Ali akhirnya kayak gitu, ilmunya hilang. Ada yang mengatakan saya bagus nggak tahu menahu, saya mah nggak ikut-ikutan. Bimbang masalah nasab nggak ikut-ikutan. Kenapa sampean nggak ikut-ikutan, kata saya. Yang masalah itu kan, masalah itu panjangan iman, bukan. Ini bukan masalah saya, ini bukan masalah iman, ini masalahnya Rasulullah. Sampean cinta nggak pernah kanjeng Nabi. Sampean umat kanjeng Nabi bukan. Ada sesuatu yang berkaitan kanjeng Nabi dianggap penting sejak kapan sampai punya akidah seperti itu? Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu penting. Makanya mauludan waladayali julidatan wa maulidan. Fahuwa mauludun jadi muludan. Asalnya dari walada, wiladatun asalnya dari wildatun, usus. Wildatun itu usus wildah. Usus yang menyambung perutnya ibu dengan perutnya anak ketika anak itu dikandung di dalam perutnya ibu. Jadi anak pada waktu dikandung di perutnya ibu itu makannya tidak melalui mulut tapi melalui usus. Usus ini disebutnya usus wiladah. Apa usus wildah? Usus wildah, makanya ketika disebut wiladatun itu maka hakikatul lughawiyah menunjukkan zamanul wiladah. Zaman wiladah itu kapan? 9 bulan. Zaman ketika anak membutuhkan usus wildah untuk penyaluran makanan. Ini namanya zamanul wiladah. Ini namanya zaman ketika anak butuh usus wildah untuk menyalurkan pangan. Biasanya 9 bulan. Ketika anaknya lahir, maka usus wildahnya diputus oleh Allah, kadang-kadang diputus sama dokter. Satu nyambung ke perut ibunya, nomor 2 nyambung ke pusar anaknya, akhirnya tambah kering, copot sendiri, akhirnya jadi puputan. Lah karena begitu lahir anak itu sudah tidak membutuhkan usus wildah. Kenapa? Karena ketika anak lahir makannya sudah melalui mulut, netek nyusu ke ibunya. Maka di sini sebutnya inqita'ul wiladah. Yaitu adalah proses terputusnya kehidupan wiladah. Kenapa? Karena ketika anak lahir tidak ada hubungannya dengan usus wildah, karena tidak butuh lagi usus wildah. Tapi makannya sudah melalui mulut, maka ini namanya inqita'ul wiladah. Lah, inqita'ul wiladah ini yang disebut hakikatul lughawiyah, tetapi kadang-kadang dipahami ku masyarakat Cinangka wiladatun. Sehingga wiladatun kalau dibuka kamus artinya melahirkan. Padahal wiladatun hakikatul lughawiyah menunjukkan zamanul wiladah selama 9 bulan yang disebut oleh panjenengan wiladatun itu maksudnya inqita'ul wiladah secara hakikatul lughawiyah. Maka wiladatun yang dimaksud inqita'ul wiladah ini namanya hakikatul adiyatul lughawiyah. Sudah berhubungan dengan adat. Model begini Pak Ali mengumat saja. Kalian kan belajar balaghah, belajar ilmu istiqaq, belajar badi', belajar bayan, belajar nahwu sharaf, belajar ilmu mantiq. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian seperti itu. Makanya maulid itu apa? Di dalam ilmu istiqaq yang namanya maulid itu adalah sifatnya jasmaniyah. Jasad. Mauludun, anak kecil dilahirkan, jasad. Walidun, orang tua, jasad. Wildatun, usus, jasad. Sifatnya fisik. Maka ketika kita semua mengistilahkan maulid lagi dengan maulid dari pecahan lafaz walada wa lam dal, maka secara ilmu istiqaq berkaitan ada makna sifatun lazimah, sifat yang tetap, yaitu makna fisik. Jadi kelahiran dari Rasulullah secara fisik. Jadi kalau non fisik sebetulnya tidak boleh masuk di maulid. Tapi nyatanya, kalau kalian lihat seperti Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji,
kitab Al-Maulidul Barzanji itu menulis tentang masalah maulidnya Kanjeng Nabi bukan sekedar yang fisiknya saja, tapi non fisik disebutkan. Ini artinya apa? Mahabbatan li Rasulillah, cinta kepada Kanjeng Nabi. Apa? Kasratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah, yaitu adalah menganggap penting segala sesuatu yang berkaitan dari Kanjeng Nabi, dianggap penting. Jadi kalau semua masalah nasabnya Kanjeng Nabi jangan bilang nggak penting, ente jadi umatnya bilang nggak penting, munafik. Makanya di dalam kitab Maulid Barzanji ada nasab tidak? Nasabnya Kanjeng Nabi ayat enggak? Ayat enggak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai bin Abdul Manaf terus ada kan? Nasabun tasibul ula bihulahu qad latat anujumah al-jawza'u, disebutkan nasabnya Kanjeng Nabi. Sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu penting, termasuk nasabnya Kanjeng Nabi penting, dan itu harus dimiliki oleh akidahnya umat Islam. Barang siapa yang menganggap sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi tidak penting, dia perlu nifaq, di dalam hatinya ada titik kemunafikan. Orang bilang enggak ada orang begitu ngaku kiai, lagi kiai mana ngaku pensiun aja dari kiai mana. Saudara-saudara, coba sahabat itu mencatat sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, dikumpulkan dalam satu riwayat Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi di dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Subhanallah. Bagaimana Kanjeng Nabi makan, bagaimana Kanjeng Nabi ngunyahnya berapa kali. Sampai ngunyahnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata sahabat mengatakan Kanjeng Nabi kalau lagi tenang itu ngunyah sampai 37 kali. Minimal sampai 17 kali. Beda dengan orang Cina, makan kagak dikunyah lagi, langsung ditelan aja kayak ular. Masya Allah, pantesannya kebal sudah cepat sehatnya. Untung mangkoknya nggak ditelan. Masya Allah. Lalu sudah, bagaimana cara Kanjeng Nabi ngunjuk, bagaimana cara Kanjeng Nabi minum, bagaimana cara Kanjeng Nabi pakai sandal. Sandalnya Kanjeng Nabi gimana sih? Kanjeng Nabi bagaimana caranya pakaian Kanjeng Nabi warna naon, sarungnya warna naon, gimana cara pakai sarungnya, gimana pakai celana, gimana pakai gamis. Kanjeng Nabi yang disukai minyak wangi naon. Maya ta'allaq bi Rasulullah itu penting. Harus ngerti Rasulullah itu senangnya apa. Ini adalah kajian tasawuf yang kata Al-Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, at-taqarrub lazim bit-taraqqub. Jangan cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi harus taraqqub, meniti-niti kesenangan Allah apa, yang tidak disukai oleh Allah apa. Ini yang penting, taraqqub. Kalau Anjan dekat dengan Buya Yusuf, jangan cuma dekat ngumpul, dia apa namanya? Diteliti nih Buya Yusuf ini senangnya apa, rokoknya apa, kopinya apa. Ini kira-kira nih Bu Sabas ini lapar apa enggak, masa orang lapar-lapar kia di pasiennya cuma tisu mukul gitu. Contoh tersinggung aja. Lalu sudah. Nah ini saudara-saudara sekalian, ini namanya taraqqub di dalam ilmu tasawuf. Maka saudara-saudara sekalian, itu namanya maya ta'allaqu bi Rasulillah. Bagaimana Rasulullah itu pakai sisir, bagaimana Rasulullah rambutnya, bagaimana Rasulullah sholat, sifatu sholati Rasulillah, wa sifatu jinabati Rasulillah, sifatu wudu'i Rasulillah, dicatat sadaya. Sampai bagaimana Kanjeng Nabi BAB, bagaimana kalau buang air kecil, bagaimana ceboknya, bagaimana bergaul dengan istrinya, menggauli istrinya, bagaimana junubnya, dicatat sadaya. Itu sahabat kasratul ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat memperhatikan, menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, walaupun itu uban. Sahabat apa ubannya Kanjeng Nabi? Itu saking cintanya sahabat Rasulullah. Rasulullah pada waktu umur sekian, itu ubannya ada sekian. Rasulullah pada waktu meninggal dunia, ubannya tidak lebih daripada sekian. Pada seorang kekasih yang paling dicintai, apa saudara?
Jadi kalau ente mengatakan masalah yang berkaitan dengan kanjeng Nabi khususnya nasab dianggap tidak penting, munafik. Kalian semua jangan ngaku umat kandungan ente. Apalagi nasabnya kanjeng, apalagi nasabnya kanjeng Nabi. Kalau pakai sandalnya saja dicatat, kalau ubannya saja diperhatikan, kalau dari nasab mulianya baginda Rasulullah, ada orang yang mencampurkan nasab dengan kanjeng Nabi, ada orang ngaku jadi Rasulullah. Kita sebagai umat Islam khususnya ulama wajib memverifikasi ini orang benar atau betul. Ini namanya umat Islam. Kalau sumpah nggak ada buktinya, seperti yang tadi disebutkan oleh Ki Imaduddin, menet blong mana blong, menet blong blang blong kosong blong, nasabnya nasab blang blong. Kemudian apa yang diandalkan? Sebetulnya orang Banten dan orang Cirebon ini tidak begitu muluk-muluk. Udah kalau sudah sebagai umatnya baginda Rasul pun sudah mulia. Betul apa betul? Nggak usah ngaku-ngaku jadi cucunya. Udah jadi umatnya Rasulullah, berlomba-lomba dalam kemuliaan akhlak, kemuliaan sifat dan tingkah laku. Jangan lantas nggak ada buktinya ngaku-ngaku, ngamuk-ngamuk ya, di anjing-anjing, dicurut-curut. Ini siapa yang anjing, siapa yang curut tuh? Laras enggak? Mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Karena saya ini lagi nggak begitu sehat. Insyaallah nanti kalau ada waktu yang lain mudah-mudahan saya bisa memberikan satu informasi kekinian tentang masalah berkaitan dengan nasab. Saya dengan Ki Imaduddin hanya membuka, ya, di Indonesia hanya membuka. Kalian teruskan perjuangannya diterusin ya. Insya Allah kalau Banten dengan Cirebon sudah mulai bangkit, insya Allah Indonesia akan bergetar. Jadi maka dari itu semua demi anak cucu kita, karena Allah sudah wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menunjukkan ayat-ayatnya, semoga kalian bisa berpikir. Jangan sampai ayatnya Allah sudah dimunculkan kalian tidak pernah berpikir. Betul? Jadi bagaimana itu Ba'alwi sudah tahu semua, sampai tingkatnya yang berkaitan dengan Jatman sendiri itu nggak bisa dihusnudhoni, gara-gara husnudhon artinya Jatmannya begitu. Laras sendiri. Makanya kita nih sebagai orang Indonesia harus kuat menghadapi Ba'alwi, harus kuat dan harus tegas, harus kuat dan harus tegas, bukan karena benci tapi harus tegas, karena mereka itu kalau dilihat dari genetika Yahudi Ashkenazi itu ternyata pernah membuat kehancuran ada di Eropa, pernah membuat kehancuran yang ada di Irak, mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nyatanya Syiah Ismailiyah, termasuk yang ada di Irak, termasuk yang ada di Mesir dan ada di Afrika, termasuk ada di Hadramaut. Mereka itu Syiah Ismailiyah tapi taqiyah, karena waktu itu taqiyah itu menyimpan diri, mengkamuflasekan diri seolah-olah mereka bukan Syiah, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah ternyata mereka itu adalah keturunan daripada Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah ini adalah seorang Yahudi hidup pada waktu zamannya Said Ismail bin Said Ja'far Shadiq untuk meraup keuntungan politik atas nama Said Ismail dengan cara mencangkokkan nama anak cucunya, mendoktrin anak cucunya bahwasanya anak cucu saya kalau seumpama punya anak dikasih namanya disamakan dengan anak cucunya Said Ismail. Kelak di masa yang akan datang yang dianggap cucunya Rasulullah bukan anaknya Said Ismail tapi anak saya. Itu kata orang Yahudi. Dan ternyata buktinya sampai juga ada di Banten dan di Cirebon. Mudah-mudahan kita semua rakyat Indonesia ketika bersatu mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadapi mereka semua, ya.